Bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Presiden Joko Widodo semakin gencar membagikan bantuan sosial akhir-akhir ini tanpa didampingi Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, Jokowi tidak didampingi Mensos karena hal itu terkait dengan cadangan pangan. Sehingga menurut Ari, Jokowi hanya didampingi oleh pihak yang terkait dengan pangan saat pembagian bansos. Namun Ari membantah jika Mensos Risma tidak ikut mendampingi karena merupakan kader PDIP. Presiden Joko Widodo bagi-bagi bantuan pangan beras pemerintah untuk masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Koordinator Bidang Pertanian Airlangga Hartarto bela Presiden Jokowi soal bantuan sosial bansos. Menurut Airlangga, Jokowi boleh memberikan bansos secara langsung kepada rakyat. Sebab Jokowi bukan salah satu kandidat capres pada kontestasi pemilu 2024. Hal itu Airlangga ucapkan saat ditemui oleh awak media di Tangerang Selatan, Banten pada Senin 5 Februari 2024. Airlangga juga menepis anggapan bahwa RI1 itu membagikan bansos di depan istana, membuat program bantuan dari negara kian sulit dijangkau oleh rakyat. Presiden Jokowi dengan tegas dan penuh semangat membagi-bagikan bantuan sosial, bansos, kepada masyarakat. Dengan berbagai alasan, beliau mengatakan komitmen pemerintah untuk mendukung warganya dalam menghadapi berbagai tantangan. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga upaya untuk menggiring opini masyarakat bahwa pemerintah Jokowi betul-betul peduli kepada kesejahteraan rakyat di tengah perubahan dan ketidakpastian. Tapi momen yang digunakan oleh Jokowi ini tidaklah tepat. Karena saat ini sedang berlangsung kontestasi politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana anak beliau ikut dalam kontestasi tersebut. Mau tidak mau tanpa disadari tentu Jokowi seolah-olah menggiring opini masyarakat untuk memilih anaknya. Tetapi sangat disayangkan, seorang presiden ikut terjun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Padahal wewenang ini ada di bawah komando Kementerian Sosial. Dengan terjun langsungnya Jokowi dalam pembagian bansos itu, seakan-akan Presiden Jokowi itu tidak ikhlas untuk melepaskan kekuasaannya. Kegagalan usaha Jokowi untuk memperjuangkan 3 periode gagal. Maka diambil cara lain untuk menggolkan putra mahkotanya menjadi calon wakil presiden. Berhubung Prabowo pasangannya sudah mulai menurun kesehatan fisiknya, otomatis tanpa menunggu lama lagi Gibran bisa dilantik menjadi presiden menggantikan Prabowo. Inilah strategi yang diciptakan oleh Jokowi setelah gagal menggaungkan presiden 3 periode. Udah ketebak sih, MU akan kalah. Kalahnya besar pula tuh, memalukan di Ganyang tuh. Hak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya
diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Ini adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis. Potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Pak Jar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Makasih. Waktunya habis Bapak.